Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan pada kita kesehatan serta kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara MPLS untuk kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Para siswa yang saya hormati kelas 7, sebelum saya lanjutkan, saya mengucapkan selamat datang di SMP Negeri 2 Kaliangkrik, Balirejo. Semoga kalian di sini nanti menjadi anak yang soleh ataupun soleha, yang cerdas, santun, dan menjadi anak yang sukses. Anak-anakku kelas 7 yang saya cintai dan yang saya banggakan, tadi MPLS sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Bambang Harimurti SPD MM. Semoga dengan pembukaan MPLS tersebut acara selama 3 hari ini tidak ada halangan suatu apapun dan dapat berjalan dengan lancar. Anak-anakku kelas 7 yang saya cintai dan yang saya banggakan, mohon maaf, perkenalkan, saya adalah Pak Rosman. Nama panjangnya Rosman Asari, SPD MPD. Kebetulan di sini Pak Rosman menjadi ketua pelaksana kegiatan MPLS tahun ini dan juga diberi tugas tambahan dari sekolah, yaitu menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Rumah Pak Rosman di Kalinegoro, tepatnya di Perumahan Argajaya Kalinegoro, Mertoyudan. Pak Rosman mempunyai 1 istri dan 4 orang anak. Anak-anakku siswa kelas 7 yang saya banggakan, di sini Pak Rosman akan sedikit menyampaikan tata tertib yang ada di SMP Negeri 2 Kaliangkrik selama pandemi atau selama ada COVID-19. Yang sebenarnya tata tertib itu banyak sekali di saat tidak pandemi. Tapi karena ini masa pandemi, maka yang akan saya sampaikan yang sederhana saja. Sedangkan untuk yang komplit akan kita sampaikan pada saat kalian nanti pelajaran tatap muka. Dan ini sekolah masih mohon maaf belum bisa menghadirkan kalian untuk sekolah tatap muka di SMP Negeri 2 Kaliangkrik karena sesuai instruksi dari pemerintah bahwa kita belum atau tidak boleh memasukkan siswa dulu selama pandemi ini, terutama sekarang pada saat ini adalah sedang PPKM darurat sehingga tidak boleh ada siswa yang ada di sekolah. Meskipun tidak di sekolah, kalian tetap mengikuti pelajaran dari rumah, yaitu PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dan itu pun juga ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan agar pembelajaran ini dapat berjalan lancar sesuai harapan, baik harapan dari Bapak Ibu Guru ataupun harapan dari orang tua kalian. Sehingga ilmu yang diberikan Bapak Ibu Guru dapat terserap, dapat diterima dengan baik, dan dapat dimengerti oleh semua siswa. Anak-anakku kelas 7 yang saya cintai, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan untuk kalian ketahui. Yang pertama, tentang tata tertib selama pandemi atau selama kalian melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
yaitu semua siswa wajib mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, baik itu melalui WA ataupun media lainnya. Tetapi di sini biasanya Bapak Ibu guru memberi pembelajaran melalui WA, dan di WA pun nanti akan diberikan link-link yang harus kalian buka. Bukti bahwa kalian telah mengikuti pelajaran salah satunya adalah yang kedua, kalian mengisi absen yang disediakan oleh Bapak Ibu guru melalui Google Form. Nanti setiap hari biasanya nanti diedarkan. Setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, kalian tentunya mendapat tugas dari Bapak Ibu guru. Mari setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalau ada tugas jangan sampai tidak mengumpulkan. Kalau ada hal yang tidak jelas bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran. Jadi nanti di SMP itu yang memberi pelajaran tidak seperti di SD. Kalau di SD biasanya satu guru itu memberi mata pelajaran banyak sekali. Tapi kalau di SMP setiap mapel diampu oleh satu guru. Contoh Pak Rusman sekarang mengajar bahasa Jawa, nanti mengumpulkan tugas bahasa Jawa di Pak Rusman. Atau juga ada yang lain, Bu Sri Wahyuni, Mama itu memberi pelajaran bahasa Indonesia, nanti mengumpulkan yang pada Bu Sri Wahyuni. Jadi setiap mapel ada setiap guru. Anak-anakku yang saya cintai, jangan sampai nanti nilai kalian jelek karena tidak mengumpulkan tugas. Entah itu benar atau salah, yang penting kalian mengumpulkan tugas dari Bapak Ibu guru. Untuk selanjutnya, apabila kalian tidak mempunyai HP atau teman kalian yang tidak punya HP, tolong diajak untuk berkumpul. Yang tidak punya berusaha mencari teman yang mempunyai HP. Jadi nanti bisa video seperti ini atau pembelajaran bisa dilihat dengan satu HP secara bersama-sama, atau tugasnya juga kalau bingung bisa dikerjakan bersama-sama. Kalau ada permasalahan tidak punya teman yang dekat, tidak punya HP dan sebagainya, tolong nanti orang tua kalian diminta untuk berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah atau Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, itu salah satu trik atau tata tertib supaya kalian bisa mengikuti dengan baik pembelajaran, dan tentunya yang diharapkan yaitu memperoleh nilai yang baik. Jadi ikuti pelajaran dengan baik, kalau ada tugas dikumpulkan, insya Allah akan mendapat nilai yang maksimal. Anak-anakku yang selanjutnya, ada beberapa hal supaya nanti komunikasi lewat WA itu berjalan dengan baik, yaitu kalian mempunyai hubungan yang baik. Itu ada tata krama atau sopan santun dalam menggunakan WA. Tentunya setelah pembelajaran masih ada tanya jawab ataupun interaksi antara murid dengan Bapak Ibu guru. Nah, supaya terjadi interaksi yang baik, maka ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pada saat kalian WA dengan Bapak Ibu guru, itu harus menggunakan bahasa baku, tidak disingkat. Jadi umpama Pak, tidak boleh disingkat Pak Agus, P Agus, tapi Pak Agus. Atau aku, jangan pakai ki, atau ping, hanya pakai P. Jadi semua harus ditulis dengan bahasa yang baku dan tidak boleh disingkat. Ini dengan tujuan agar Bapak Ibu guru tidak bingung pada saat menerima WA dari kalian. Terus menggunakan bahasa yang sopan, jangan memakai bahasa pergaulan. Jadi kalau Pak, mohon maaf saya mau
bertanya, jangan Pak aku harap takon. Nah, seperti itu bahasa yang kurang baik. Jadi harus menggunakan bahasa yang sopan. Pada saat WA kepada Bapak Ibu guru, yang pertama mengucapkan salam. Bisa assalamualaikum, bisa yang lainnya, atau selamat siang, selamat pagi, ataupun selamat malam. Setelah salam, silahkan sebutkan nama dan kelas. Karena tidak semua Bapak Ibu guru menyimpan nomor WA kalian. Jadi sebelum bertanya, salam, sebutkan nama dan kelas. Mama, assalamualaikum Pak, saya Aditya, kelas 7A. Nah, disebutkan itu. Setelah itu sampaikan permohonan maaf apabila mengganggu. Contohnya, Pak, saya Aditya, kelas 7A, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Setelah itu disampaikan maksud dan tujuan kalian SMS atau WA ke Bapak Ibu guru. Jadi dalam contohnya seperti ini. Assalamualaikum, mohon maaf nama saya Aditya, kelas 7A. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Saya mau bertanya tentang pembelajaran titik-titik yang sedang diampu. Setelah itu jangan lupa terima kasih atas waktu yang diberikan. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Nah, ini tata cara WA agar nanti dengan WA tersebut Bapak Ibu guru tidak bingung, anak-anak juga berlatih menggunakan bahasa yang baik. Insya Allah tidak ada yang salah, tapi tetap berusaha menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Untuk selanjutnya, selama pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh, itu tetap ada tata tertib. Jadi tetap ada tata tertib yang harus dilaksanakan di rumah, meskipun tidak di sekolah. Kalau di sekolah besok diterangkan lebih lanjut. Pada saat PJJ atau pembelajaran jarak jauh, anak dilarang satu, berkeliaran atau bermain di luar rumah pada saat ada KBM. Jadi pada saat kalian ada jadwal, ini mama pelajaran matematika jam 8 sampai jam 11, diusahakan anak tetap di rumah. Jangan sampai bermain, apalagi keluar daerah atau keluar desa, sehingga akan kelihatan anak itu tidak mengikuti pelajaran. Jadi intinya pada saat PJJ ada jam, kalian di rumah mengikuti kegiatan dengan baik. Ingat ya, jangan keliaran pada saat jam pelajaran meskipun di rumah ya. Untuk selanjutnya, meskipun di rumah tolong dijaga kebersihan, baik kebersihan diri ataupun lingkungan. Kalau dari badan kalian sendiri, terutama kuku-kuku jangan sampai panjang, karena kalau kuku-kuku ini panjang nanti akan banyak kotoran yang ada di kuku. Ini salah satu untuk menjaga kebersihan, termasuk gosok gigi, mandi sehari 2 kali. Jangan sampai meskipun libur kalian tidak mandi, tetap mandi, menjaga kebersihan. Dan nanti kuku-kuku ini pada saat akan ada tes juga diperiksa, kalau panjang tidak akan diterima. Termasuk cewek tidak boleh memberi warna pada kuku. Jadi biarkan alami saja, karena kalian masih anak SMP, tidak usah gaya-gaya berlebihan. Terus selanjutnya untuk anak cowok, itu meskipun di rumah kalian juga tidak boleh berambut panjang, utawi gondrong, atau dicat rambutnya, dicat merah ataupun dicat yang lainnya. Selain dicat juga tidak boleh rambut dikasih jalan kutu, diseret-seret itu, ataupun dibentuk mohak seperti ala Beckham, itu juga dilarang. Selanjutnya, kalian juga dilarang untuk merokok, minum minuman keras atau yang lainnya. Jadi di rumah diusahakan, karena kalian masih anak SMP, meskipun kondisi di Balerejo atau dan sekitarnya ini kondisinya dingin,
diusahakan kalian tidak merokok ya, karena masih kecil. Diusahakan meskipun besar juga tidak merokok. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, tadi ada beberapa tertib yang harus kalian laksanakan di rumah. Tetapi kalau seandainya ada keperluan yang terpaksa kalian harus ke sekolah, ada satu catatan: ke sekolah memakai pakaian yang rapi, tidak usah seragam dulu, tidak apa-apa, dan memakai sepatu. Jadi intinya pada saat ke sekolah harus memakai sepatu dan memakai seragam yang agak seragam, maksudnya pakai pakaian yang rapi dan sopan. Demikian anak-anakku yang saya banggakan, yang juga saya cintai. Sekali lagi mohon diikuti tata tertib tersebut dengan baik. Nanti setelah ini kalian bisa melihat, ini file akan saya share di kelas masing-masing, bisa dibaca-baca supaya agak lebih paham. Dan kalau belum paham bisa ditanyakan japri ke Pak Rusman bisa, atau di grup kelas 7 secara umum, yang umum juga bisa. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada anak-anakku kelas 7 yang telah diterima di SMP Negeri 2 Kaliangkrik, dan selamat bergabung. Semoga kalian di sini menjadi anak yang soleh, solehah, sukses baik di dunia ataupun di akhirat. Demikian yang dapat disampaikan oleh Pak Rusman. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.